Nah, saya kira bicara tentang literasi dengan aktifnya saya di Pers Mahasiswa, yaitu tidak terlepas dari literasi itu sendiri. Saya itu sering-sering jalan kaki dari Mapaut dan pergi di Ratulangin di situ hanya untuk pergi di Gramedia. Itu pun tidak beli. Tapi kita saja pergi seolah-olah mau beli, tapi dilihat buku yang sudah terbuka, jadi kita baca kan. Mau kita dulu, seingat saya waktu masih mahasiswa, mau kita ketemu dengan senior cerita-cerita ya ditanya dulu kita, sudah berapa buku yang kau baca? Kalau tidak jelas referensi kita ya disuruh kita bicara dengan tembok. Kita harus mempunyai kapasitas. Nah, untuk bisa mendapatkan kapasitas ya harus kita banyak membaca, banyak melihat, banyak menganalisa. Sebenarnya kecenderungannya ke yang kiri-kiri pergerakan ya, tapi itu juga yang pergerakan tapi yang sedikit religius, kayak bukunya Jalaluddin Rahmat yang rekayasa sosial. Betul-betul bagaimana kita fungsikan perpustakaan-perpustakaan yang ada, apakah perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, sebagai tempat yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Perpustakaan itu akan menjadi tempat oleh semua masyarakat untuk bagaimana mengupgrade informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuannya. Dan ini akan terjawab 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan ketinggalan, kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri, kita akan tergilas oleh peradaban yang ada pada masanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, kembali lagi bersama kami di Studio Pustaka Dispustaka Nrekang. Kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah salah satu pejabat yang ada di Kabupaten Nrekang. Beliau adalah Bapak Wakil Bupati Nrekang, Pak Asman SE. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, apalagi setelah lihat host ini tambah semangat. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak untuk hadir di Bincang Pustaka kali ini. Nah, sahabat literasi, Bincang Literasi kali ini kita akan membahas mengenai literasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Seperti yang kita ketahui, kita mengundang narasumber sebagai inspirasi untuk sahabat-sahabat pustaka di sana. Sahabat pustaka, seperti yang kita ketahui bahwa literasi tidak hanya sekedar membaca atau menulis saja. Literasi lebih luasnya, kita menyerap informasi, lalu mengolahnya sehingga menjadi bahan untuk kehidupan kita. Kita ketahui juga bahwa bincang kali ini terkait dengan mendorong literasi yang ada di Nrekang, terutama di era digital saat ini. Nah, sebelum lebih lanjut, kita mengulik sedikit dulu tentang perjalanannya Bapak sehingga menjadi Wakil Bupati. Mungkin bisa diceritakan Bapak lahir di mana, dulu bersekolah di mana Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kali ini dalam rangka bagaimana kita berdiskusi atau bercerita tentang seperti apa literasi dalam kehidupan kita dan seperti apa pengaruhnya dalam mendorong dalam proses keseharian kita. Nah, saya lahir di sebuah kaki gunung yang pada saat itu mungkin daerah yang paling terpencil di Kabupaten Nrekang, bahkan di Sulawesi Selatan, di mana nama kampungnya yaitu Rantelemo, atau yang paling dikenal adalah Desa Latimojong, yang dimana itu adalah salah satu tempat yang paling tinggi di Sulawesi. Nah, disitulah saya dilahirkan, dimana kalau sesuai dengan tanggal kelahiran resmi saya hari ini adalah tanggal 5 Juli 1980. Mudah-mudahan itu benar karena kita ini kan lahir di kampung, lahir di desa, sehingga
terkadang orang tua kita ini dalam pencatatan administrasinya belum terlalu lengkap seperti saat sekarang ini. Tapi paling tidak itulah yang kemudian menjadi rujukan bahwa tahun 1980 saya lahir dan saya di situ di kampung yang saya sebut tadi, bahwa di salah satu tempat yang pada saat itu sangat terpencil di sebuah gunung, di kaki Gunung Latimojong. Dan saya juga kalau melihat itu, kalau saya hitung-hitung, maka saya kalau tanggal kelahiran saya hari ini, maka kemungkinan 8 tahun atau 9 tahun baru saya bersekolah di sebuah sekolah yaitu SD 77 Rantelemo, dan saya lanjut. Nah, ini yang menarik bahwa saya tamat mungkin 1994. Nah, kemudian lanjut di SMP 2 Baraka atau SMP Paswi. Nah, itu kampung saya dengan Paswi pada saat itu belum ada alat transportasi seperti sekarang. Kita ini masih terisolir, belum ada yang namanya roda 4 atau roda 2. Itu masih seingat saya bahwa kita jalan kaki keluar. Dan dibayangkan ketika anak yang baru tamat SD di sebuah kampung, tapi karena niat dan keinginan kita untuk bagaimana mau merubah nasib kita, maka kita tinggalkan kampung untuk pergi melanjutkan sekolah di SMP 2 Baraka sekarang di Desa Paswi, Kampung Paswi pada kurang lebih tahun 1994 dan tamat 1997. Setelah itu saya lanjut sekolah di SMK Yaksapeka Kalosi yang sekarang adalah SMK 1 Enrekang. Nah, di situ saya lanjutkan saya punya pendidikan, dan ini yang menarik karena memang dasarnya kita adalah orang kampung dan pergi merantau, dan di situ tidak ada keluarga. Nah, untungnya pada saat kita mendaftar ditanya-tanya sama orang atau staf yang menerima kita pada saat pendaftaran di situ, dan dia tahu bahwa kita ini adalah orang kampung yang tidak punya siapa-siapa di situ, maka ditawarilah saya untuk menjadi bujang sekolah di situ. Nah, sekaligus juga ini menjadi kesempatan buat saya karena sudah mendapatkan tempat tinggal dan saya digratiskan juga sekolah pada saat itu karena saya menjadi bujang sekolah. Jadi tugas saya adalah pertama, kalau pagi kita buka ruang sekolah, ruang kelas, sekaligus bersih-bersih. Setelah selesai sekolah, orang sudah selesai sekolah, ya tugas saya menutup kembali kelas. Menutup kelas dan kita beristirahat dan lanjut untuk membantu kepala sekolah saya pada saat itu, almarhum, yang sangat juga berkesan dalam hidup saya untuk pergi bersih-bersih kebun salaknya di Kalosi itu sendiri. Mungkin itu, dan setelah itu tahun 2000 saya selesailah di SMK Yaksapeka Kalosi. Selesai di SMK Yaksapeka Kalosi tahun 2000 saya lanjut sekolah. Ada sekolah kalau tidak salah ada namanya Sentra Pendidikan Bisnis D1. D1 karena dasarnya saya dari SMK, maka kita mau yang instan, artinya yang setelah itu bisa langsung dapat kerjaan, maka supaya kita juga orang kampung ini tidak bisa langsung untuk bagaimana kuliah dengan pertimbangan berbagai hal, maka saya ambil yang namanya Sentra Pendidikan Bisnis bagian programming komputer. Jadi pada saat itu memang kita sudah mau belajar menyentuh yang namanya teknologi. Tapi karena orang kampung, pada saat itu semua orang yang teman kuliah saya pada saat itu, karena ini programming komputer ini sangat repot. Jadi salah satu syarat yang mesti kita dapat atau miliki kalau kita mau cepat dalam mempelajari proses perkuliahan itu adalah harus kita beli komputer. Tapi karena keterbatasan ekonomi pada saat itu ya kita tidak bisa beli. Lama-kelamaan saya ini pusing untuk melanjutkan kuliah. Saya tidak sampai 1 semester saya berhenti. Tapi saya tidak tanya orang tua. Tinggal saya di Makassar, berhenti sambil bergaul
ya namanya tinggal orang kampung masuk kota bergaul ya sembarang lah pada saat itu kita teman bergaul. Lama kelamaan saya bergaul dengan orang kampus. Disuruhlah saya atau ditanya bahwa ada sebuah kampus di Makassar namanya STM Bungaya yang katanya bagus. Saya coba-coba mendaftar di situ pada tahun 2021. Disitulah saya memulai untuk bagaimana belajar, bagaimana untuk mempersiapkan diri, karena pada saat mulai dari semester 1 saya masuk kampus ikut yang namanya penerimaan mahasiswa baru, ada semacam ospek dan sebagainya. Diperkenalkanlah kita di dunia kampus dan beberapa organisasi-organisasi kampus baik internal maupun eksternal, dan mulailah kita di situ belajar dan kenal dengan senior-senior. Pada akhirnya saya tinggal di kampus. Jadi saya tinggal di kampus ini dengan asumsi bahwa tinggal di kampus ini orang kampung, ya lagi-lagi orang kampung dan serba terbatas kita punya potensi atau sumber daya pada saat itu. Dengan hitung-hitungan saya, kalau saya tinggal di sekretariat kampus, di himpunan dan di UKM, karena kebetulan di situ langsung kita ini terjebak oleh doktrin senior, maka ikutlah kita di UKM dan beberapa organisasi kampus baik internal kampus maupun ekstra. Nah, tinggallah saya di kampus dengan asumsi bahwa gratis tempat tinggal, tidak membayar air, tidak membayar listrik, kita juga sudah tidak membayar PT-PT kalau ini dalam proses perkuliahan kita. Cuman ini yang menjebak saya. Artinya menjebak kan enak, gratis di kampus, semua serba gratis karena difasilitasi oleh kampus dan lain-lain, maka lamalah saya kuliah. Saya masuk 2001 hingga sampai 2007 baru saya selesai, ya kurang lebih 14 semester lah, kurang lebih kayaknya saya kuliah baru selesai. Itulah barangkali sekelumit tentang bagaimana saya mulai dari kecil SD sampainya saya di 2007 sampai menyandang yang namanya gelar sarjana. Sengki barangkali begitu sedikit tentang seperti apa perjalanan hidup saya. Kira-kira dulu waktu Bapak bersekolah atau dulu berkuliah, Bapak mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkait dengan literasi enggak, Pak? Saya ini mulai dari semester 1 sampai semester akhir saya tidak pernah lepas menyandang yang namanya pers mahasiswa. Itu salah satu UKM yang saya tempati belajar, yaitu pers mahasiswa. Dan nama UKM-nya saya adalah LPM Watak, Lembaga Pers Mahasiswa Wadah Insan Cinta Kampus STM Bungaya. Itulah organisasi yang mulai dari semester 1 sampai semester terakhir kurang lebih 14 semester saya tidak pernah tinggalkan dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain, sehingga di dalam perjalanan saya pernah jadi pimpinan umum Lembaga Pers Mahasiswa Watak STM Bungaya itu sendiri. Saya juga pernah menjadi presidium di Perhimpunan Pers Mahasiswa Makassar, dan terakhir saya Dewan Etik Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Nah, saya kira bicara tentang literasi dengan aktifnya saya di pers mahasiswa, yaitu tidak terlepas dari literasi itu sendiri. Iya, karena Bapak kan bergelut di dunia jurnalis. Kira-kira dulu Bapak waktu berkuliah sering ke perpustakaan kah, atau cari informasi atau referensinya dari ke lapangan atau ke perpustakaan, Pak? Saya banyak di perpustakaan, banyak juga di luar. Dan kita ini pada saat itu kan beda dengan anak-anak sekarang kuliahan. Ya. Saya ini nanti pegang yang punya namanya HP setelah sarjana. Beda dengan anak-anak sekarang baru SD bahkan TK dia sudah punya gadget. Ya. Yang ada semua di sini referensi-referensi. Nah, saya karena kita ini yang namanya di pers mahasiswa ya, atau yang namanya saja menulis, harus punya referensi. Saya itu sering-sering jalan kaki dari Mapaudang pergi di Ratulangin di situ hanya untuk pergi di Gramedia. Itu pun tidak beli. Tapi kita saja pergi seolah-olah mau beli, tapi dilihat buku yang sudah terbuka, jadi kita baca kan. Ataukah karena ada juga KP di situ,
yang di dalam mall yang lagi ini, dan Kapel Air namanya di lantai 3. Saya pergi di situ sama teman-teman. Biasa kalau kita punya uang hanya pas untuk pesan kopi atau teh, ya kita jalan kaki ke sana dan bawa buku supaya kita enak membaca. Ya disitulah kita membaca. Menarik. Pada saat itu apakah ada judul buku atau pengarang yang menginspirasi Bapak hingga sampai saat ini, atau bagaimana Pak? Kalau pengarang atau judul-judul buku, ya yang namanya mahasiswa, saya dulu yang namanya pers mahasiswa, saya ini sebenarnya kecenderungannya ke yang kiri-kiri pergerakan. Ya, tapi itu juga yang pergerakan tapi yang sedikit religius. Kayak bukunya Jalaluddin Rahmat yang rekayasa sosial, yang di situ menjelaskan tentang reformasi, revolusi atau berpikir besar. Atau di situ dijelaskan tentang ada kalau tidak salah 7 kesalahan berpikir kan. Tapi ya namanya mahasiswa dan aktivis, saya kira pasti kemudian kita banyak untuk, karena pada saat itu zamannya kita, kalau kita tidak banyak referensi, tidak banyak membaca buku, ya pasti kita ketinggalan dengan teman-teman kita. Karena kalau mau kita dulu, seingat saya waktu masih mahasiswa, mau kita ketemu dengan senior cerita-cerita, ya ditanya dulu kita, sudah berapa buku yang kau baca? Kalau tidak jelas referensi kita, ya disuruh kita bicara dengan tembok. Jadi itu yang mengharuskan kita harus belajar. Dan ya saya kecenderungannya, ya termasuk juga buku-bukunya Soekarno, saya suka, dan referensi-referensi tentang pergerakan itu kayak Che Guevara banyak juga ini, dan pergerakan-pergerakan, buku-buku pergerakan ya mungkin yang mempengaruhi corak berpikir saya itu kecenderungannya para tokoh-tokoh pergerakan yang ada. Jadi Bapak dulu waktu mahasiswa itu kebanyakan beraksi ya Pak? Ya yang namanya mahasiswa, saya kira tidak sempurna kita sebagai mahasiswa kalau kita tidak pernah pegang yang namanya megafon. Nah sehingga biasa kalau adik-adik atau banyak yang mengkritisi, banyak yang ini, saya kira itu adalah sebuah kemerdekaan berpikirnya kita. Dan masanya memang kalau adik-adik mahasiswa hari ini bagaimana menyalurkan dia punya pikiran dan gagasan dan jiwa-jiwa kritisnya sebagai mahasiswa. Kalau saya kira wajar-wajar saja itu. Kan juga Tidak ada yang mengingatkan juga kita. Iya, betul, kalau tidak ada yang ini, dan ya saya kira itu adalah sebuah keharusan buat mahasiswa. Bagaimana Bapak melihat kegiatan atau perkembangan literasi yang ada di NREKAN sekarang, Pak? Saya kira dengan program-program teman-teman di perpustakaan dan beberapa teman-teman penggiat literasi yang ada di NREKAN ini, dan fasilitas-fasilitas yang ada cukup baik. Tinggal ini ya karena dengan serba mudahnya fasilitas yang malah membuat kita punya generasi agak sedikit mengabaikan tentang bagaimana tentang menambah dia punya referensi itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana menurut saya kita dorong tentang kesadaran kritis generasi muda kita ini untuk tetap mengupgrade dirinya dengan menambah hasanah keilmuannya. Dan saya kira juga bicara tentang literasi keperpustakaan di NREKAN ini sudah secara infrastruktur ini kan sudah sampai di desa, karena sudah ada beberapa perpustakaan desa dan komunitas-komunitas yang membuat sebuah perpustakaan dan sekolah-sekolah yang ada. Cuman itu saya bilang, tinggal bagaimana ini diisi sebagai seharusnya tinggal ini kita mau dorong sehingga masyarakat, bukan saja generasi muda tapi semua masyarakat berpikir bahwa kita harus memperbanyak kita punya referensi, ya bukan saja bahwa kita harus membaca buku yang dalam bentuk fisik seperti ini, tapi saya kira banyaklah sumber-sumber informasi yang mesti kita tahu. Jangan hanya sekedar informasi yang sifatnya entertain yang masuk dalam mencekoki
pikiran-pikiran kita. Apalagi di era digital karena sudah banyak sekali informasi, semua orang bisa akses informasi tapi tidak tahu apakah itu valid atau tidak valid. Ya, itu yang menjadi kendala juga kita. Tapi kalau kita sebagai dorong untuk bagaimana sehingga kesadaran daripada masyarakat kita untuk menambah referensinya melalui literasi itu sendiri, maka saya kira itu sendiri yang kemudian memunculkan daya analisa, daya kritis kepada masyarakat kita tentang informasi-informasi yang dapat dia, sehingga ketika dia mendapatkan informasi-informasi lewat apapun, apalagi melalui media sosial dan lain-lain sebagainya, itu bisa dia tidak semerta-merta langsung dia ambil kesimpulan pada saat dia mendapatkan informasi, tapi malah muncul daya analisanya bahwa apa betul enggak ini, atau ini hanya informasi hoax saja yang bisa menggiring pemikiran kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, betul Pak. Bapak kan sudah sering juga mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dispustaka. Termasuk kemarin Bapak sempat ikut bersama kami di tur Gempur Pustaka yang ada di Baraka. Gimana Bapak perasaannya? Itu kegiatan tersebut sangat bagus dan saya sangat bangga bahwa saya bisa terlibat langsung untuk bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan kepustakaan ini dan bisa berinteraksi langsung dengan adik-adik kita, karena kita punya generasi muda. Karena ini mereka, kalau dari awal kita sudah memunculkan jiwa atau menggelorakan dalam dirinya bahwa saya harus setiap saat mendapatkan informasi yang positif sebagai filter untuk bagaimana dia tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang sifatnya negatif, maka mereka akan menjadi generasi pelanjut kita yang berkualitas dan mampu berkompetisi pada masanya nanti. Karena kalau tidak, maka dia akan tergilas oleh zaman. Iya, betul Pak. Salah satu yang menarik, Bapak juga sempat membuka BIMTEK yang ada di Baraka. Pada saat itu Bapak sempat mengatakan bagaimana jika perpustakaan sekolah bisa diakses oleh masyarakat luas juga. Bapak mungkin masih ingat? Oh iya. Bagaimana tanggapan Bapak, bagaimana kita bisa mewujudkan hal itu menggunakan perpustakaan sekolah untuk halayak luar? Ya, tinggal itu makanya saya bilang itu hari bahwa ini jangan kita terjebak di formalitas pada saat kegiatan-kegiatan di manapun dan apapun. Maksud saya betul-betul bagaimana kita fungsikan perpustakaan-perpustakaan yang ada, apakah perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, sebagai tempat yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau itu sudah bisa kita siapkan, maka dengan sendirinya perpustakaan itu akan menjadi tempat oleh semua masyarakat untuk bagaimana mengupgrade informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuannya. Sehingga jangan kita hanya bahwa perpustakaan ini khusus untuk guru, khusus untuk siswa, tapi kita buka juga ruang kalau ada masyarakat di sekitar itu untuk bagaimana mendapatkan informasi-informasi. Ya, kita fasilitasi buku-buku dan tempat yang enak untuk membaca, referensinya juga ada, apakah tentang bagaimana pengembangan UMKM-nya, pengembangan pertaniannya dan lain-lain. Itu yang kita harus siapkan sehingga mereka merasa bahwa ternyata kebutuhan informasi dan referensi kita sudah ada disiapkan di perpustakaan sekolah atau perpustakaan desa atau di mana perpustakaan yang ada. Menarik juga kita ketahui bersama, Bapak merupakan putra kelahiran Latimojong. Sekarang di kaki Gunung Latimojong itu terdapat destinasi wisata yang sedang viral, Pak. Iya, betul. Iya. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya para remaja, para mahasiswa banyak melakukan kegiatan yang mengarah ke outdoor. Bagaimana sih Bapak melihat potensi yang ada di Karangan saat ini, Pak? Saya kira itu potensi yang luar biasa. Kalau bila orang biasa menganggap bahwa biasa itu musiman.
Maksudnya tempat-tempat yang biasanya karena dia viral atau karena dia baru maka dia akan ramai dan pada akhirnya akan tenggelam oleh waktu itu sendiri. Tapi menurut saya di Karangan ini selama masih ada yang namanya Gunung Latimojong itu tidak akan pernah mati. Karena seingat saya itu tadi waktu masih saya kecil masih SD, bahkan sebelum SD sudah saya ingat bahwa jalan kaki saja orang dari Baraka naik ke Gunung Latimojong, orang setiap saat ada yang naik. Apalagi dengan kondisi sekarang sudah sampai di kaki Gunung Latimojong itu sendiri orang sudah tidak menginjak tanah, semuanya menginjak coran. Berarti ini adalah menjadi salah satu tempat yang setiap saat akan ramai. Karena itu tadi, walaupun dulu-dulu orang jalan kaki dari Baraka, orang naik daki, naik orang ini. Apalagi dengan sekarang sudah akses, sudah terbuka, fasilitas sudah siap ya. Tinggal saya bilang sama masyarakat di sana, tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga ini bisa terkapitalisasi untuk bagaimana kita menjadi sejahtera dengan adanya potensi ini. Setahu Bapak, apakah masyarakat di sana sudah ada pembekalan tentang literasi itu sendiri, Pak, di sana? Saya kira Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sudah melakukan banyak pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas daripada masyarakat kita sendiri dan penyadaran terhadap bagaimana menjadi masyarakat yang tujuan wisata itu sendiri, sehingga perilakunya kita mau rubah mindsetnya bahwa kita ini adalah sudah menjadi daerah yang tujuan wisata. Sehingga ya harus mulai mengupgrade dirinya supaya daerah itu bisa berimplikasi di tempat itu setelah terbuka, berimplikasi untuk bagaimana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri di sana. Kalau dari Bapak sendiri, adakah harapan-harapan yang Bapak ingin capai terkait dengan literasi yang ada di Nrekang, Pak? Harapannya kita bahwa pertama, bagaimana kita hadir memfasilitasi secara infrastrukturnya, tapi yang paling utama adalah para teman-teman penggiat literasi untuk hadir memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat dan generasi muda kita ini sehingga akan muncul kesadaran kritisnya bahwa kita harus untuk bisa berkompetisi pada masanya kita ke depannya, maka satu keharusan kita harus mempunyai kapasitas. Nah, untuk bisa mendapatkan kapasitas ya harus kita banyak membaca, banyak melihat, banyak menganalisa. Nah, itu yang menjadi PR juga kita semua dan harapan saya dan selalu saya dorong kepada generasi muda kita bahwa ayo kita mempersiapkan diri untuk bagaimana kita mengambil peran-peran pada masanya kita nanti, karena kalau tidak maka kita akan tergilas oleh zaman dan perubahan itu sendiri. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman pegiat literasi, harapan-harapannya Bapak ke depannya gimana sih cara berinovasi untuk khalayak muda sekarang di era digital saat ini, Pak? Memanfaatkan fasilitas digital. Bahwa kita mencoba untuk hadir di tengah-tengah generasi kita, memberikan pemahaman, memberikan kesadaran bahwa kita hari ini memiliki fasilitas yang luar biasa. Tergantung kita apakah kita mau menjadikan fasilitas HP yang kita punya atau gadget yang kita punya ini untuk dijadikan sebagai sumber informasi untuk bagaimana kita menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang mampu berkompetisi sesama generasi kitanya pada zamannya kita. Karena kalau tidak, maka itu tadi yang selalu saya bilang, maka kita akan ketinggalan. Kita akan menyesali diri kita nanti. Dan ini akan terjawab 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan ketinggalan, kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri, kita akan tergilas oleh peradaban yang ada pada masanya kita. Karena setiap masa pasti berbeda-beda sistem atau kompetisi yang akan kita alami. Ya, betul. Nah, sahabat pustaka,
kita sudah mendengarkan cerita singkat dari Bapak Wakil Bupati. Sangat menginspirasi bahwa jika kita ingin menjadi orang sukses ke depannya, kita harus membekali diri dan jangan lupa mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui juga bahwa buku itu bukan benda mati, tapi harus dihidupkan dengan berbagai kegiatan. Dia bisa menghidupkan. Maka jadikanlah literasi sebagai penunjang hidup. Bapak, mungkin sekian perbincangan kita pada Bincang Pustaka kali ini. Terima kasih banyak atas info dan saran-sarannya kepada sahabat pustaka. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.